Ibu dari BRIN, yang terhormat kami Ibu Rini Khamimatul Ula, serta Bapak Barik selaku pembimbing dari sekolah. Perkenalkan, kami tim dari SMK Muhammadiyah 6 Surabaya, saya Najwa Aska selaku leader tim, dan Alessandra Maura sebagai anggota. Mohon izin untuk melaporkan apa saja yang sudah kami lakukan selama pembimbingan dan mentoring, lalu kendala apa saja yang kami hadapi, serta tahapan apa saja yang akan kami lakukan berikutnya. Untuk detailnya akan dijabarkan oleh Alessandra. Terima kasih. Baik, terima kasih Najwa Aska. Selanjutnya saya akan menjabarkan apa aja yang sudah kami lakukan selama pembimbingan serta mentoring terkait penelitian kami yang berjudul Low Cost, Low Power Smart Portable Flood Detector berbasis Internet of Things sebagai sistem peringatan dini bencana banjir Kali Surabaya di Kecamatan Karangpilang. Sebelumnya mohon izin Bapak Ibu untuk share screen. Bisa di share screen atau saya jadikan host dulu ya? Oh bisa ya? Oke, sip. Ya, silakan. Yang sudah kami lakukan diantaranya adalah pertama, bimbingan rutin di sekolah 4 kali dalam seminggu. Tapi kadang-kadang Sabtu Minggu kita tetap masuk untuk bimbingan. Yang kedua, mentoring dengan pembimbing dari BRIN yang bernama Ibu Rini Khamimatul Ula. Yang ketiga, pemutakhiran proposal tahap 1. Kemudian yang keempat, persiapan finishing alat yang kami kembangkan. Lalu yang terakhir adalah pemutakhiran proposal tahap 2. Jadi semua yang kami lakukan adalah dalam rangka untuk mempersiapkan tahapan pengujian dan penerapan yang di dalamnya ada pengukuran dan pengambilan data. Yang selanjutnya akan dianalisis lalu dibuat laporan akhir. Nah, gambar yang sebelah kiri ini adalah salah satu foto dokumentasi saat proses pembimbingan dengan Bapak Barik. Kemudian yang sebelah kanan itu saat mentoring dengan Ibu Rini lewat aplikasi Zoom. Adapun hasil mentoring yang paling mencolok adalah perubahan judul dengan menampilkan keunggulan alat yang kami kembangkan yaitu low cost, low power, dan berbasis IoT. Jadi judul sebelumnya yaitu Smart Portable Flood Detector berbasis ESP8266 dan Blink sebagai sistem peringatan dini bencana banjir Kali Surabaya di Kecamatan Karangpilang. Lalu kami mengubahnya menjadi Low Cost, Low Power Smart Portable Flood Detector berbasis Internet of Things atau IoT sebagai sistem peringatan dini bencana banjir Kali Surabaya di Kecamatan Karangpilang. Lalu ada pembenahan juga terkait tata tulis di bab 1 dan bab 2, rumusan masalah, dan penggunaan aplikasi Mendeley untuk mencari jurnal. Selanjutnya, bagian yang terpenting dalam proses penelitian ini adalah alat yang dikembangkan. Di gambar sebelah kiri adalah alat yang kami buat apa adanya untuk mempermudah kami memahami cara kerja alat tersebut. Kemudian yang gambar sebelah kanan itu alat yang sudah kami upgrade sesuai desain atau konsep penelitian. Komponen-komponen yang sudah di-upgrade antara lain itu casing, power supply unit, serta LCD karakter 16x2. Untuk detail lebih lengkapnya ada pada logbook yang akan kami kirim hari ini. Beberapa langkah yang kami lakukan selanjutnya antara lain, 1. Finishing akhir alat yang dikembangkan. Pada tahap ini, kami memasang sensor dan juga covernya, lalu memasang baterai lithium 18560 pada alat penelitian kami. Yang kedua, kami melakukan pengujian dan pengukuran.
Di sini kami menguji alat, mengukur level permukaan air Kali Surabaya, mengukur tegangan analog sensor ketika mendeteksi perubahan level permukaan air Kali Surabaya, dan mengukur tegangan sumber ketika mendeteksi perubahan level permukaan air Kali Surabaya. Dan yang terakhir yaitu penerapan serta pengambilan data. Kami melakukan penerapan di Kali Surabaya. Lalu untuk pengambilan data berupa respon masyarakat di sekitar Kali Surabaya setelah diterapkan sistem peringatan dini bencana banjir berbantuan alat yang dikembangkan. Adapun kendala kami selama melakukan pembimbingan dan mentoring adalah satu, beberapa komponen elektronika tidak tersedia di Surabaya, sehingga kita harus pesan secara online dari kota lain seperti Bandung dan Jakarta. Hal ini sangat memakan waktu, mengingat kami juga perlu melakukan beberapa tahapan-tahapan lain. Yang kedua yaitu LCD karakter 16x2 kami sempat rusak karena kesalahan koneksi perkabelan, sehingga butuh waktu untuk menggantinya dengan yang baru. Mungkin itu dulu yang bisa tim kami sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih Denajwa dan Alessandra. Saya persilakan pertama kali untuk para dewan juri ya, kalau misalnya ada masukan atau pertanyaan. Karena ini saya tadi tangkap ada perubahan judul ya, Dek? Iya, benar. Apakah perubahan judul itu sudah dikomunikasikan dengan mentor, udah tahu ya? Sudah Bu. Mbak Bu Rini? Masukan dari mentornya. Itu atas masukan dari saya, karena ternyata setelah saya baca keseluruhan dari proposalnya itu ada low power dan low cost juga, dan itu menurut saya adalah menjadi hal yang positif yang harus ditonjolkan di bagian judulnya gitu. Sayang kalau hanya menunjukkan smart portable saja, padahal di dalamnya ada low cost dan low power juga. Oke. Berarti nggak terlalu mengubah isi ya, Bu ya? Tidak, hanya menonjolkan yang ada di dalam, lebih lebih kelihatan di judulnya saja sih, Bu. Oke, sip. Baik Pak Fajar atau Pak Yaya atau Bu Rina, silahkan masukan dan evaluasinya mungkin Pak terkait dengan progres yang sudah dilakukan oleh adik-adik. Baik, terima kasih Mbak Dona. Selamat pagi adik-adik semua, Bapak tim mentor yang saya hormati, Bapak Ibu pembimbing. Jadi senang ya kita bisa kumpul pagi ini. Meneliti itu mengasihkan ya, jadi kelihatannya udah pada seru nih ya presentasinya. Jadi hari ini kami dari tim juri ada 2 yang hadir, jadi saya dan Dr. Yaya. Jadi mungkin nanti Dr. Yaya bisa menambahkan kalau Dr. Rina tidak bisa hadir karena sedang berlayar. Ya, jadi ternyata sinyalnya masih kurang bagus di laut nih. Silakan nih yang mau punya karya ilmiah bikin sinyal penguatan di laut, ditunggu ya, nanti kasih tahu teman-temannya juga. Jadi mungkin itu yang pertama dari saya. Kemudian yang kedua tadi menarik ya melihat konfirmasi dari adik-adik sekalian. Jadi saya sebagai juri selalu berpesan budayakan konfirmasi di zaman digital ini. Karena kalau kita tidak bertemu muka, kita tidak tahu apakah yang kita kirim itu sudah membaca atau menerima atau belum. Jadi selalu dalam akhir emailnya atau akhir WA-nya dituliskan mohon konfirmasi dari sekretariat. Ya, jadi kalau sekretariatnya belum menjawab, itu kita asumsikan dia belum menerima. Ya, adik-adik sekalian. Jadi tanyakan lagi ke Bu Dona, tanyakan lagi ke sekretariat kalau misalnya belum dijawab konfirmasinya. Ya, jadi yang tadi tidak bisa kita kurangi ya. Jadi panitia merasa ini belum diterima. Ya, padahal adik-adik merasa sudah mengirim. Jadi budayakan konfirmasi di era 4.0 ini. Jadi itu yang pertama. Kemudian terima kasih ya, selamat pada Najwa, Pak Barik, Bu Rini. Saya lihat luar biasa koordinasinya ya. Kerjasama. Jadi kalau dari saya mungkin komentarnya ketika bicara low cost atau low power itu dibandingkan terhadap apa, gitu ya. Jadi low itu kan perbandingan, ya, bukan nilai itu. Jadi apakah memang ada alat sejenis yang powernya lebih besar atau costnya lebih mahal? Kalau memang akan bicara low cost dan power, jadi mungkin ditambahkan, ya, dibandingkan terhadap apa? Ya, kita bisa seperti itu. Itu mungkin yang pertama, ya. Jadi terhadap apa ya? Nanti saya harapkan juga dipresentasikan ya, misalnya terhadap apa beberapa alat yang sudah ada, apa keunggulannya, dan apa yang baru dari alat yang adik-adik lancang ini ya. Jadi seperti itu. Jadi itu yang pertama ya, kita lihat ya. Jadi itu hanya masukan dari saya. Yang kedua adalah pertanyaan mengenai ini akan segera dipasang ya. Jadi dipasang untuk melihat banjir.
Nah, definisi banjirnya itu seperti apa, Dek Najwa? Jadi yang masyarakat bilang banjir itu seperti apa? Naik 30 cm, naik 1 meter, naik 30 cm selama berapa jam. Jadi kalau kita bicara banjir itu ada 2 parameter. Yang pertama itu adalah kenaikan airnya, ya. Kemudian yang kedua adalah durasinya. Jadi kalau dia naik nih, tapi cuman dia dalam hitungan detik, mungkin belum dianggap banjir oleh masyarakat. Sehingga masyarakat merasa bahwa oh ini tidak efektif misalnya atau bagaimana. Jadi kita harus tahu dulu ya banjirnya seperti apa. Jadi yang didefinisikan banjir di Kali Surabaya ini yang bagaimana, yang kenaikannya berapa dan durasinya berapa. Sehingga sensornya akan membaca di situ. Ya, apakah sensornya akan membaca dua-duanya atau dia hanya membaca kenaikan saja. Artinya durasinya diserahkan kepada yang membaca. Ya, jadi itu mungkin buat masukan sebelum kita mulai masuk ke respon masyarakat. Karena kan sebentar lagi kita akan masuk ke musim hujan ya. Itu mungkin masukan juga dari kami tim juri ya. Jadi mudah-mudahan bisa ditampilkan nanti sehingga sama nih persepsi banjirnya dari Dek Najwa dan Dek Alessandra dengan persepsi banjirnya dari masyarakat. Ya, nanti mentor dan pembimbing bisa membantu. Terus yang ketiga itu adalah saya tidak melihat LCD-nya, rusak ternyata ya. Kok nggak muncul nih di gambar PPT-nya dia? LCD-nya seperti apa sih yang dipakai gitu? Ya, jadi oh itu ya, oke, saya udah lihat. Jadi itu yang cepat rusak ya. Oke, jadi makasih. Jadi sudah ditampilkan ya. Jadi LCD-nya kok kecil ya gitu dan tidak kecil gitu ya. Coba dibikin ergonomis deh ya, biar masyarakat juga mudah membacanya gitu ya. Tadi masukan, tapi saya kira juga persepsi masyarakat juga perlu ditanyakan ya. Jadi supaya alat adik-adik semakin bagus. Jadi menurut masyarakat, menurut Bapak Ibu yang nanti di Kali Surabaya, ini mudah nggak baca alat ini? Ya, jadi tidak hanya efektif atau efisiennya. Mungkin dari saya itu masukannya ya. Terus meneliti, terus kembangkan karirnya. Terima kasih Bu Rini, terima kasih Pak Barik ya. Silakan terus berdiskusi ya. Kalau ada kendala silakan disampaikan sekarang. Mungkin Pak Yaya ada yang ingin disampaikan. Silakan Pak Yaya. Baik, terima kasih Pak Fajar, terima kasih Mbak Dona, terima kasih juga Bapak Ibu mentor, adik-adik semua. Ini kalau sudah jadi saya mau pesen 5 ini, Adik Najwa. Yes, siapa ya Pak? Nggak menarik ini, karena ini ada sedikit sistem yang mirip sebetulnya. Saya kan ada keperluan mengukur pasang surut air laut ya. Ini kan kurang lebih sama sistemnya. Kalau boleh tahu sensornya itu mengukur apa? Apakah langsung ketinggian muka air atau pressure tekanan? Sensornya itu mengukur apa sebetulnya di sini? Ketinggian level permukaan air. Jadi sensornya mengukur ketinggian level permukaan air. Terhadap acuannya apa? Ultrasonik. Oh, enggak, acuan awalnya itu kan mesti ada baseline-nya kan. Nolnya tuh di mana? Di dasar sungai atau apa? Nah, itu yang mau kita ukur, Pak. Oh gitu. Jadi kan berarti ini harus ada baseline-nya di mana, apakah dasar sungai atau permukaan apa, kemudian baru ada kenaikan air gitu ya maksudnya ya. Kurang lebih seperti itu sistemnya. Ya, seperti itu. Nah, kalau yang alat yang biasa saya pakai, ini nanti nyambung dengan low cost tadi, mungkin bisa digunakan. Alat yang saya pakai itu alatnya kecil, sebesar apa ya? Panjang sepanjang pulpen, tapi diameternya itu sekitar 3 cm. Nah, bulat gitu ya, kayak lontong lah betul bentuknya. Nah, dia ngukurnya pressure, tekanan air karena ada perubahan kedalaman kan dari posisi alat itu. Kemudian dia ukur itu dia konversi dari tekanan menjadi kedalaman gitu. Nah, harganya satu alat kecil itu 5 juta. Ya kan? Nah, ini bisa dijadikan jadikan ini apa? Pembanding kalau misalkan itu low cost ya. Seperti itu. Nah, terus mungkin nggak tahu, tadi ada kata-kata IoT ya, ya Dek Najwa ya. Nah, itu nanti akan ada apa namanya? Bisa nge-link ke HP atau gimana? Ada aplikasi yang nge-link ke HP gitu ya? Iya, Pak. Bisa. Okay. Ini lewat aplikasi Blink.
Oh, aplikasinya Blink itu ya. Iya. Oke. Tip, saya kira ini sudah banyak apa namanya kemajuan dari kegiatan Dek Najwa dan siapa namanya satunya Alessandra. Alessandra ya. Saya sangat apresiasi dan kalau jadi kabar-kabar saya mau deh 5. Apalagi kalau murah. Daripada saya beli 5 juta satu dan itu baterainya langsung habis, kita nggak bisa ganti baterai di alat itu. Oh, ini pakai baterai yang harusnya bisa diganti ya Mbak ya. Ya Adek ya. Iya. Oke. Ini pakai sel Oke, surya, gitu Pak. dulu. Ini pakai sel surya. Anak-anak Sel surya. Iya. Nah, itu malah lebih bagus lagi Ibu Rini. Oke. Selamat kepada Ibu Rini atas untuk anak-anak juga, kemajuan Pak. anak-anak. Ya, itu aja dulu. Terima kasih. Terima kasih, Pak Yaya. Terima kasih Pak, Bu. Oke, baik. Terima kasih Pak Yaya, Pak Fajar untuk masukannya. Bu Rini ada yang mau ditambahkan mungkin, Bu? Jadi sedikit saja menambahkan tadi untuk progress reportnya sudah disampaikan oleh Dek Najwa dan Dek Anda ya, kalau saya manggilnya Anda. Jadi memang betul ada penyampaian IoT, itu juga saya yang menambahkan biar kelihatan awalnya tidak ada IoT dan tidak ada low cost dan low power. Nah mungkin masukan dari Pak Yaya tadi cukup bagus, Dek Najwa dan Dek Anda. Tanya ke Pak Yaya, itu nama alatnya apa ya Pak, begitu. Jadi nanti low cost-nya itu dibandingkan dengan alatnya Pak Yaya ya, karena punya kita nggak sampai semahal itu kan ya. Gitu. Terus alat yang akan digunakan ini juga pakainya sel surya, sehingga tidak khawatir harus kehabisan energi, mengingat Surabaya lumayan cukup panas Pak. Dan kenapa ambil masalahnya itu banjir, karena memang daerah ini lumayan sering banjir gitu dan lumayan lama gitu. Nah untuk selanjutnya insya Allah karena ini kan alat ya Bu, jadi saya kemungkinan minggu kedua September ini karena kebetulan ada kegiatan di Surabaya, saya mau langsung nengokin ke sana, ngecek sekalian gitu. Sekaligus. Alhamdulillah Bu, dengan senang hati Bu. Iya, Bu Rini ada perlunya sih ke salah satu puslit di BRIN yang Surabaya gitu. Jadi nanti sekalian saya cek apakah alatnya benar-benar performanya bagus ya, terus pengambilan datanya bagaimana gitu. Terima kasih Bu Dona. Baik, terima kasih Bu Rini, Dek Najwa, Alessandra, semangat ya. Terima kasih. Ya, semangat. Ini paling kecil loh Bu, SMP loh Bu. Oh Yang gitu, lainnya SMA. wow luar biasa, semangatnya tetap. Tapi semangatnya bagus ya. Jadi kendalanya tadi kira-kira masih bisa diatasi lah ya. Soalnya kan kita tanggal 6 itu sudah mulai selesai pembimbingan dengan mentor. Jadi kalian mungkin sudah bisa mengalokasikan waktu mungkin lebih intens atau semacamnya, itu dipersilahkan gitu. Kalau misalnya tidak ada lagi tambahan, boleh di stop share dan kita masuk ke tim yang kedua. Silahkan, ada yang sudah siap?